Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CKJ semua, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jambrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian diberi rezeki dan kesehatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya bagi kalian yang baru mampir di channel ini. Video kali ini, Ki Jambrong akan melanjutkan cerita kisah cucu Tuan Tanah. Soal cerita ini masih panjang sekali ya, para sobat. Singkatnya dari cerita lanjutan ini, si Londok dibawa ke lautan, tapi mereka bisa bernapas seperti di darat. Nah, seperti apakah cerita lengkapnya dan lebih jelasnya? Untuk tonton terus video ini sampai habis. Semoga dalam cerita lanjutan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Baik para sobat, ini dia ceritanya. Ke arah sebelah kanan dari berdirinya si bule itu ada ikan gabus besar ya, kurang lebihnya sepaha lah. Ya panjangnya kurang lebih sekitar setengah meteran. Si anak itu mendekati ikan gabus itu, mendekati deket. Tapi anehnya ikan gabus itu nggak kabur, nggak diam. Si ikan gabus ngap begitu. Jadi si Londo itu jongkok mengelus-elus, malah jadi si ikan gabus itu malah dielus-elus. Ikan, kamu hidup banyak ya, enak, banyak teman di sini. Kamu, kalau saya cuma sendirian, kata si anak itu. Enak kamu ya hidup di air, banyak temen, lari ke sana ada temen, lari ke sini ada temen. Kalau saya, kata si anak itu, kalau saya ke sana sendiri, ke sini sendiri, ke sana sendiri. Itu seudahnya ngobrol begitu, bicara begitu, si ikan gabus itu langsung muter kembali lagi ke bawah, ke tempat yang dalam. Jadi si anak itu bengong ngeliatin ikan pergi tuh, tapi perginya nggak cepat, jadi baliknya gitu santai gitu balik. Jadi si anak tuh ngeliatin aja, senyum. Benar ya, makhluk Tuhan berbeda-beda, bermacam-macam. Ada manusia, ikan aja beribu-ribu rupa, beribu-ribu macam. Benar, Allah tuh sifatnya tuh pengrajin yang sangat rajin. Makhluk apa aja di dunia ini ada, pepohonan, rumput, segala macam. Itu gerutuhnya si anak itu. Lagi gerutu-gerutu gitu, ya langsung perjalanan naik lagi. Lagi jalan di pinggir kali, ada di situ ada kakek-kakek manggil, "Hei bule, bule sini." Diam aja si anak tuh, diam. "Bule, bule sini." Jadi si kakek-kakek itu sambil lari manggil-manggil, pas nengok bener tadi. "Ada apa mang?" Manggil siapa? "Ya kamu sini." "Ada apa mang?" "Kenapa kamu pergi? Aturan kamu tadi tungguin di sana di pinggir kali, kenapa pergi?" "Ya mau nungguin apaan mang? Kan nggak ada yang ini, ada yang itu, nggak ada." "Ini tadi di sana ada yang ngitip barang sama mang nih barangnya. Ini kamu harus terima. Ini amanah, harus buat kamu." "Apaan itu mang?" "Ya ini." Kelihatannya tuh batu hitam, kelihatannya tuh. "Nggak mau mang." "Buat apaan mang?" "Ya batu." "Udah buat kamu." "Enggak bang, boro-boro mang bawa begituan, bawa badan aja saya udah kebingungan, udah begini, udah nggak tahu mang. Udah buat mang aja." "Ah nggak bisa, ini buat kamu."
enggak mang. Udah ini si orang maksa, jadi harus nerima batu itu yang hitam itu harus. Enggak mang, enggak. Yang saya cari bukan itu mang, bukan. Siapa? Saya juga nggak tahu mang, kata si anak itu. Jadi si orang tadi yang ngasih batu tuh nggak maksa, malah si batu itu dilempar lagi ke kali. Si batu tuh dilempar sama orang ke kali. Udah ngelempar batu itu, si orang itu jalan ke arah tadi. Udah beberapa langkah, mungkin udah 10 langkah kurang lebihnya, itu orang menghilang. Tahu arahnya kemana? Nggak tahu. Itu si anak itu lanjut perjalanan, cengar cengir. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia jawabnya selalu nggak tahu, selalu buat apa. Jalan semakin lama semakin jauh, terus semakin jauh dari kali itu. Makin lama makin sore, pas kedengaran azan maghrib. Celengak celinguk si anak tuh nih kemana. Kedengaran suara azan maghrib itu samar-samar. Si anak itu nyari arah suara azan itu dari mana. Dia ikutin suara arah tadi, suara azan tuh ikutin, nyelusuri azan tadi. Itu yang nama yang tadi azan itu nggak ketemu, nggak ketemu. Cuman di situ ada gubuk kecil, di situ tuh, ada gubuk kecil. Terus si anak itu tuh duduk di depannya, di depan gubuk tuh duduk di situ sambil meratap nasibnya, sambil meratap. Kadang-kadang sampai keluar air mata gitu ya, keluar air mata meratap. Nggak taunya dari gubuk itu ada yang keluar, Bulel, ngapain kamu di situ? Oh enggak mang, saya lagi duduk capek habis jalan. Udah masuk aja, masuk. Iya mang, udah masuk, di sini banyak nyamuk, tuh masuk aja. Itu yang di gubuk itu kelihatannya kecil, pas masuk dalamnya lebar. Di situ yang namanya barang, waduh antik-antik, barangnya tuh antik-antik. Mungkin di rumah saya itu dulu mungkin nggak seantik itu, nggak seindah itu, nggak, jauh. Di rumah saya aja, kata si anak itu, di rumah saya aja banyak yang barang bagus, barang-barang antik, tapi nggak seindah ini, kata anak itu sambil ngerutu tuh. Mang, ini kok barangnya bagus-bagus, emang dari mana mang? Di rumah saya aja, kata anak kecil itu, di rumah saya aja nggak seindah ini, nggak sebagus ini, emang dari mana barang-barang ini? Udah kamu nggak usah tahu, udah kamu tenakan, ayo ikut ke belakang. Itu dari pintu itu yang namanya ke belakang, ke dapur, gak nyampe lama banget baru nyampe. Kata si yang punya gubuk itu, udah cepet jalannya. Iya mang, itu jalan gak nyampe ke, lama jalan tuh, lama. Itu udah begitu nyampe, di situ ada meja makan di situ tuh. Itu meja makan itu warnanya tuh putih. Ya kalau sekarang sih mungkin dibilangnya marmer, mungkin bilangnya marmer kali kayak kalau sekarang sih. Udah kamu makan? Iya mang. Itu anak tuh makan, nikmatnya nikmat makan. Emang nggak mewah sih, cuma sama bakar sama ikan aja itu. Ikannya tuh bukan digoreng, direbus ikannya tuh, direbus. Itu anak makannya nikmat banget sampai nambah itu.
Jadi yang punya rumah itu, yang punya gubuk itu ngelihat si anak itu lagi makan tuh senyum senyum. Senyum senyum gitu, udah tambah lagi, iya mang udah kenyang alhamdulillah. Udah gitu diajak lagi, ayo ke depan, iya mang. Tuh si anak tuh selalu iya tuh selalu manut, nggak pernah nolak, nggak pernah apa, nggak pernah, jadi selalu nurut. Udah kamu duduk di sini, duduk di situ tuh, si mang itu lah. Jadi si mang itu nggak banyak tanya, senyum senyum. Ini gini aja Londok, kamu udah di sini aja, jangan kemana-mana dulu. Kamu kan capek habis jalan-jalan, habis kesana kesini, udah di sini nginep dulu. Enggak mang, takut. Kenapa takut? Di sini kan gak ada orang sini. Memang punya istri, punya anak. Enggak ada orang di sini, cuma mang aja sendiri. Kok gitu mang? Ya udah. Terus si anak itu tuh mau diam di situ tuh. Pas habis sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tahu jam berapa, tahun jam berapa tuh si mang itu manggil, sini kamu. Ada apa mang? Udah sini kamu. Nih ikutin mang ya, katanya tuh. Tapi si anak itu bengong. Jadi si mang itu pasang ya jurus gitu ya, jurus kuda-kuda gitu kalau sekarang sih, kuda-kuda. Latihan plak dengan sendirinya gitu, enak, jurus-jurusnya tuh manis gitu ya. Jadi si Londo itu ngeliatin aja, udah kamu siap belajar, sini belajar sama mang. Gak bisa mang, udah kamu coba. Terus si anak itu si itu ditarik sama si mang itu, ditarik. Cara-caranya begini, kakinya begini, tangannya begini, maju mundurnya begini, terus diarahin sama si mang. Tapi anehnya tuh itu anak tuh gampang bisanya tuh, gampang. Jadi cepet nerimanya tuh. Mungkin karena pikirannya masih kosong atau gimana, mungkin ada dasarnya begitu. Itu yang namanya jurus-jurus itu sih, itu tuh udah bisa. Udah beres latihan, mandi, sholat hajat, sholat tahajud, sholat sunnah, di situ terus digembleng sama si mang itu tuh. Udah mungkin nggak tahu berapa hari, berapa minggunya. Terus si mang itu udah ngomong, sini kamu. Iya mang, kamu di sini kan udah lama, kamu udah bisa belajar, udah bisa begini, udah bisa begitu. Kamu tolong manfaatin, jangan disalahgunakan ya, kalau nggak kepepet. Tolong manfaatin. Jangan sampai berantem atau berkelahi atau apa, tolong ya. Ini hanya sekedar buat olahraga. Iya mang. Terus si anak itu tuh, si bule tuh, si mang tuh langsung masuk ke dalam. Masuk, dikasih airnya tuh dibekam. Bekong jadi gelas dari tempurung kelapa tuh. Nih kamu minum. Itu udah dikasih air minum di tempurung kelapa itu anak tuh matanya tuh binal. Matanya tuh binal gitu, binal. Tuh itu sih mang itu ngomong lagi, kamu harus jaga diri kamu, hati-hati. Kelakuan kamu yang benar, jangan sombong, jangan takabur. Mendingan ngalah untuk menang daripada menang untuk celaka. Iya mang, insya Allah mang. Itu. Jadi si anak itu selalu lemah lembut sama siapa aja tuh selalu lemah. Jadi selalu merendah diri. Makanya dari pertama keluar dari rumah sampai hari itu tuh selamat terus. Dikarenakan tuh anak tuh rendah diri.
nggak sombong, nggak takabur, nggak kasar, nggak apa, enggak. Udah malamnya tuh si Mang itu manggil lagi habis sholat isya tuh, manggil lagi, nih kamu duduk di sini ya. Tuh si bule itu kepalanya dipegang lagi sama si Mang tuh, dipegang. Ada yang berasa ke badannya tuh, ke badannya tuh ada berasa anget masuknya tuh. Terus dia nanya, Mang kok anget Mang? Udah kamu diem, udah baca ini. Jadi si anak waktu dipegang kepalanya tuh dia jadi bacaan ayat-ayat pendek. Ya dibilang lama nggak lama sih, sudah begitu, udah ditempel kepalanya begitu sama si Mang itu. Udah kamu hati-hati di perjalanan, kamu sabar, tawakal, jangan takabur. Iya Mang, kamu sekarang kalau mau lanjut silahkan. Iya Mang, saya mau lanjut ke perjalanan, saya di sini udah lama Mang. Ya udah paling kata si orang itu ya Mang sih paling ngantar sama doa, ngejurung sama bismillah. Udah kamu jalan aja, insya Allah kamu nanti bakal ketemu dengan apa yang kamu cari. Tolong ya jangan disalahgunakan yang apa itu mah. Ya udah nanti kamu juga tahu apa yang kamu cari, nanti juga tahu. Itu yang tadinya gubuk itu tuh udah ngomong begitu, itu gubuk tuh hilang sama sekali. Hutan belantara. Jadi si anak itu kebingungan. Di situ tadinya ada gubuk, tempatnya bagus, pekarangannya, tamannya indah gitu ya, seperti dipelihara. Tapi semenjak orang itu ngomong begitu, itu hilang, jadi hutan belantara. Si anak itu tuh, si bule tuh merenung di situ, ya Allah, bener keajaiban alam ya Allah. Nggak begini, nggak begitu, setiap tempat ada kejadian lain, setiap kejadian lain. Udah habis pikir panjang, dia lanjut perjalanan. Semakin lama semakin masuk ke hutan. Pas ditanjakan di situ ada yang manggil lagi, suaranya itu perempuan. Hei tunggu, kata si perempuan itu. Itu si bule itu berhenti nengok ke belakang, nggak taunya nenek. Ada apa nih manggil? Ya kamu sini bentar, kata si nenek itu. Si nenek itu senyum. Kamu habis dari gubuk itu ya? Iya nek. Dikasih apa? Tuh polos-polosnya anak itu, jujurnya anak itu diceritain apa yang terjadi di gubuk itu, diceritain apa semua yang terjadi di situ, diceritain sama si nenek itu. Itu si nenek itu senyum. Udah gini aja kamu, nih nenek mau kasih, mau nggak? Ya apa nek ini? Itu dikasih kayu, ya panjangnya ukuran sekitar kurang lebihnya semeter ukuran kayu tuh. Ini buat kamu, ya mungkin kamu nanti kalau di perjalanan jalannya licin atau gimana, ini buat kamu. Apa itu nek? Ya udah nih kayu. Tuh sama si anak itu sih nggak dikasih tahu bahwa kayu itu tungked atau itu nggak dikasih tahu, enggak. Diterima aja sama si anak itu tuh. Udah kamu terima nih, hati-hati, jangan asal mukul, jangan asal gibah ya, tolong nak. Ya nek. Udah kata si nenek itu, udah kamu mau lanjut silahkan, nenek mau pergi. Ya nek, terima kasih. Ya udah sana. Itu si nenek itu pas berbalik arah tuh, di situ ada angin langsung melesat ke atas. Jadi si anak itu tuh emang
emang kaget juga ya, emang kaget itu orang berubah jadi angin, berubah. Jadi berpikir, jadi bahwa tongkat itu, bawa tongkat itu, si anak tuh nggak pernah dipakai tongkat, cuma dibawa-bawa aja, dibawa-bawa aja kemana-kemana tuh selalu dibawa. Kalau sholat taruh di pinggirnya, selalu itu selalu jalan, tak tahu arahnya kemana, tak tahu arahnya. Selama makin lama makin jauh. Pas sudah nyampe ke kampung, satu kampung di situ tuh. Pas di situ tuh orang pada lari-lari, pada teriak-teriak, lari-lari semua, lari-lari. Tapi rata-rata yang lari-lari itu semuanya tuh bawa gembolan, bawa barang masing-masing. Terus si anak itu tuh bengong lihat orang-orang pada bubar tuh, pada lari-lari tuh, pada bengong. Ini orang pada lari, kenapa? Ada apa ya? Terus ada yang ya mungkin ya bujang tanggung lah, ABG gitu mungkin ya. Terus itu si anak itu nanya, Mang ada apa Mang? Kok lari-lari? Oh di sana ada garong. Bukannya dilawan Mang, ada garong kok pada lari. Gak ada yang berani. Udah kamu ya ikut kemana? Udah lari ngungsi. Jadi si anak itu malah bengong, celenguk, orang-orang pada lari tuh pada bubar. Gak taunya bener satu rombongan datang. Pakaiannya tuh pakaian seperti pakaian jawara. Itu yang namanya orang-orang itu yang bawa golok yang panjang-panjang ya gede-gede itu, dekat sama si bule itu, mendekat. Wah ini sisinya pasti banyak barangnya katanya. Bawa apa kamu itu? Enggak Mang, enggak bawa apa-apa. Oh jadi si gembolanya itu sama si garong itu direbut, dirampas, diacak-acak, ya nggak ada apa-apa. Malah ditendangin yang namanya si bule itu ya, sisinya itu ditendangin, ibarat bola, tendang sana tendang sini. Itu anak tuh nggak nangis, nggak ngelawan, diem aja, tendang sini, tonjok mukanya, inilah itu ya disiksa lah garis besarnya sih. Mungkin manusia ada batasnya kesabaran. Itu si anak itu nggak sadar yang namanya kayu yang tadi itu dipakai alat, bela diri, itu yang namanya jurus. Itu anak itu yang namanya garong kurang lebih 10 orang tuh semuanya kalah semuanya. Ada yang sampai mati itu, ada yang sampai mati. Udah temennya ada yang mati, yang teman-temannya lain itu pada kabur. Bawa kambing, bawa kerbau. Itu yang namanya kambing sama kerbau itu dilepas, nggak dibawa sama orang itu tuh, nggak dibawa. Udah pada kabur semua tuh ya, namanya gembolan hasil garongan, hasil rampasan tuh nggak dibawa, taruh di situ. Jadi si Londo itu kebingungan, nih orang apaan kok sampai ini barang begini kok ditinggal. Terus dari sana tuh ada warga datang. Terus nanya, Londo, itu orang mati kenapa? Nggak tahu Mang. Sama kamu ya? Enggak. Kok itu sampai mati begitu? Nggak tahu Mang. Mungkin udah kecapean atau gimana. Udah tahu ada orang itu yang satu orang yang tadi itu teriak. Itu orang pada datang semua. Pada datang ngambilin barang-barangnya gitu, ambil kerbaunya, kambingnya pada dibawain lagi. Ada satu orang ya seperti ya agak tuaan dikit, dia mendekati si masih bule. Londo, nggak nyangka kamu masih kecil, kok bisa mengasih itu bela diri, itu belajar dari mana? Kata si orang itu ilmu bela diri itu sangat langka,
sangat langka. Kayaknya biasa aja mang. Enggak, kamu kata orang itu kata si mang itu saya perhatiin dari kejauhan, itu yang namanya jurus-jurus kamu itu, loncat sana loncat sini, gibas sana gebuk sini gebuk. Sepertinya kayak enak, kayak enteng gitu. Itu waktu orang yang itu mati itu sama kamu dipukul kepalanya, mang juga tahu. Ya mang, tolong jangan ngomong-ngomong sama orang mang, tolong. Kalau mang udah tahu sih udah bisa melanjut perjalanan. Tar dulu Rondo, tar dulu, kita ke rumah aja dulu ya. Enggak mang, enggak. Jadi si orang itu nggak taunya kepala suku, kalau sekarang si RT gitulah, kalau sekarang sih diajak ke rumahnya, mau tuh si anak itu tuh mau dikasih makan, di ini aja dihormat lah, itu tuh dihormat. Malah dikasih picis tapi ditolak, nggak mau. Yang begitu juga di rumahnya banyak, kata si anak itu nggak mau. Jadi orang itu tuh di rumahnya kepala kampung itu pada ngerubung riung, pada banyak orang-orang yang banyak ngucapin terima kasih, banyak semua ngucapin terima kasih semua. Itu sayangnya tuh daerahnya nggak tahu daerah mana tuh nggak tahu. Udah begitu, udah sampai ini itu terus si anak itu lanjut perjalanan lagi, terus jalan entah berapa hari, entah berapa minggu, entah berapa bulan, nggak tahu. Semakin lama semakin jauh dari daerah situ, terus semakin jauh, nggak tahu kemana arahnya. Jadi si anak itu nggak menyadari, tahu-tahu ada di pinggir laut, tapi itu lautnya tahu daerah mananya nggak tahu, si anak itu nggak tahu. Dia malah mandi di laut tuh, mandi. Tapi waktu mandi itu si anak itu mandi, yang namanya ikan pada datang, ikan tuh pada nyamper, si ikan tuh pada nyamper, maranin. Ya si anak itu ketakutan, ya namanya ikan yang besar yang kecil pada datang. Ya si anak itu lari pantai, lari ngeliat itu bener di situ yang namanya ikan banyak yang punah. Kenapa kok ikan sampai datang begitu? Padahal nggak manggil, nggak apa kok ikan pada datang, pada ngedeket. Ngapain tuh ikan? Mau gitu yang gede itu mungkin mau makan saya, katanya, kata si bule itu, kata si anak kecil itu. Mungkin itu mau makan saya itu, katanya. Jadi si anak itu tuh di situ merenung, kok ikan sampai datang begitu banyak banget, ada yang kecil yang besar. Sayangnya tuh anak itu tuh nggak tahu namanya ikannya apa, atau ikannya apa tuh nggak tahu. Dia udah ambil lagi gembolannya, langsung lanjut perjalanan. Pas di situ ada perempuan dua. Dia manggil, bule sini bule. Iya teh, ada apa teh? Kamu sini? Ya. Itu si anak itu tuh tangannya tuh dipegang sama si perempuan dua itu tuh, dipegang tangan kanan, tangan kirinya tuh dipegang. Gak taunya orang yang perempuan itu loncat, kejebur ke laut, jebur tuh. Jadi si bule itu ke bawah, dibawa ke sana, ke dasar, ke laut. Ya, ke laut, jebur. Tapi anehnya itu napasnya normal, anehnya tuh enggak gimana yang kita kelop gitu, enggak. Itu napasnya tuh normal, anehnya tuh. Terus ke dalam. Udah di dalam,
Pas ada jalan di situ, saya kalau ini si jalan ya jalan lah, jalan rame di situ tuh jalan. Tapi anehnya tuh kelihatannya tuh nggak ada air, jalan aja, jalan. Di jalan di situ tuh nggak ada, di situ tuh ada pekampungan. Jadi si jalan itu melewati pekampungan kanan kiri tuh, itu namanya kampung ada. Tapi rata-rata itu di situ tuh rata-rata rumahnya tuh bangunannya tuh rata-rata pakai batu. Kalau tadi sih waktu dikelewatan dari belakang ya udah di sana rumahnya panggung pakai bilik. Kalau yang di situ rata-rata batu, rata-rata. Itu waktu itu dibawa sama perempuan itu sih itu tuh ya. Itu orang kampung pada ngeliatin. Sejuta mata mungkin memandang sama si anak itu tuh sejalan-jalan. Sampai lewat pasar pada diliatin tuh sama tuh. Udah nyampe di situ ada gerbang, di situ tuh ada gerbang. Udah nyampe ke gerbang, si anak bule itu diserahin sama penjaga gerbang itu, ya perempuan juga. Ini bawa. Jadi estafet. Dibawa lagi gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3, gerbang 4, gerbang 5. Udah di gerbang 5 terus dipanggil. Ada di situ ada bangunan rumah mewah juga sih di situ. Masuk di situ. Ditanya, "Kamu tuh mau kemana? Masih keluyuran di sana, pada kamu di rumah juga, kamu tuh kurang apa? Mau pengen apa? Kok kamu sampai keluyur ke sana ke sana ke sana? Sekarang udah nyampe sini." Si anak kecil itu nanya lagi, ditanya malah nanya lagi, "Kalau bapak ini siapa, Pak?" Ini anak ditanya malah nanya lagi, "Iya, kalau bapak siapa?" Jadi si orang itu ditanya sama si itu terus malah senyum. Apa senyum ditanya? Senyum aja. "Udah sekarang kamu gini aja, duduk sini." Terus dia teriak-teriak, mungkin manggil pembantunya, bawa air minum, suruh minum, kasih minum tuh. Air itu warnanya tuh warna merah, air tuh. Tapi si anak itu tuh emang kayaknya sih haus, tapi nggak berani minum tuh, minum air merah itu nggak berani. Itu si orang yang punya rumah itu udah minum. "Enggak, Pak, nggak mau." "Kenapa?" Enggak mau." "Udah ini manis." "Enggak, Pak, nggak mau." Terus si air itu diganti lagi. Kelihatannya susu, kelihatannya tuh. Ini minum ini. Terus si anak itu jadi melihat di gelas itu, melihat air susu itu, "Udah minum itu." "Enggak, Pak, nggak mau, Pak." "Kenapa nggak mau?" "Enggak, Pak, nggak mau." Ini anak dikasih ini minum yang merah nggak mau, kasih yang putih nggak mau. Ini maunya yang airnya gimana? Terus manggil lagi. Terus ya si pembantu itu bawa air putih. Bawa air putih. "Udah kamu mau ini." Pas si anak itu liatin dipandang tuh air putih itu dipandang. Pas mau diminum itu gelasnya tuh jatuh, pecah. Tapi yang punya rumah itu nggak marah, enggak, malah senyum. "Benar kamu ya, benar," kata orang itu, "benar kamu ya. Berarti selama ini kamu makan gak sembarangan makanan, yang kamu minum gak sembarangan minuman. Benar ya kamu berarti. Emang ada apa, Pak?" Udah nggak susah tahu. Terus manggil lagi, manggil datang 2 orang. Ini anak ini tolong anterin lagi ke tempat asalnya, anterin tempat asalnya. Itu si anak bule itu, si Londo itu dipegang tangannya dua-duanya, ditaikin ke kuda, naik kuda.
itu kuda larinya ampun-ampunan, cepatnya banget, cepet udah itu, udah nyampe ke tempat yang tadi asal itu, udah kamu udah nyampe di sini, udah terserah kamu, kata orang itu, mau pulang lagi. Jadi si kuda tadi sama orang itu tuh masuk ke dalam air, masuk. Itu anak tuh sudah dalam pandangan tuh percaya nggak percaya, percayanya nggak kelihatan, udah kelihatan percayanya, nggak percayanya mana mungkin. Jadi secara logika memang ada manusia masuk ke dalam air, keluar dari dalam air, nggak secara logika. Tapi nyatanya emang begitu. Jadi si anak itu habis merenung di situ, nggak ambil pusing, jalan lagi, jalan di pinggiran laut, di situ jalan terus, naik di situ banyak karang, seperti gunung-gunung karang di situ, gunung-gunung karang. Terus manjat di atas, duduk berdiri gitu, jalan. Pas di situ ada batu berbentuk kursi di situ tuh. Terus si anak itu duduk di situ tuh, duduk. Malah si batu kayak kursi itu malah diusap-usap, nih kursi aneh katanya tuh, aneh. Kok bentuknya kayak kursi, aneh. Siapa yang bikin, rajin amat, kata si anak itu, rajin. Duduk sampai kakinya naik ke atas, sampai nongkrong, sampai apa, nongkrong, duduk. Udah kelamaan duduk mungkin dikarenakan cuaca mataharinya sangat terik, dia langsung jalan nyari tempat teduh. Udah itu duduk di situ. Jadi dia merenung masalah tadi, masalah yang masuk ke air, keluar dari air itu. Jadi nggak masuk akal, nggak masuk logika. Tapi si anak itu berpikir tapi nggak ada ujungnya. Mungkin dikarenakan masih kurang pengalaman atau gimana, kurang tahu. Nggak taunya dari di tengah laut di situ tuh ada kapal. Ada kapal besar juga sih di situ. Itu di situ ombaknya lumayan besar di situ tuh, ombaknya lumayan. Semakin lama semakin mendekat, itu orang tuh pada lari, bawa senjata, bawa bedil, lari pada loncat. Itu si anak kecil itu, si bule itu duduk tuh, kayaknya nggak kelihatan kayaknya sih. Para sobat CKJ semua, itulah tadi cerita dari Ki Jambrong. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Ki Jambrong, yang bagusnya ambil, yang jeleknya buang. Semoga dalam cerita ini ada manfaatnya buat yang dengar. Jangan lupa untuk like komennya, dan bagi kalian yang baru nonton channel CKJ, selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya bagi kalian yang baru mampir di video kali ini. Ya, para sobat, bagi kalian yang mempunyai keluhan ataupun gangguan makhluk gaib, bisa konsultasi langsung dengan Ki Jambrong. Nomor HP sudah ada di kolom deskripsi. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jambrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan tunggu cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.